Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pada yang terhormat Ibu Eni Umiani yang insya Allah beliau akan menyusul bersama-sama kita dari perjalanan dari dinas, juga yang saya hormati Ibu Indasari sebagai Wakil Kepala SDN Petukan Utara 01, dan yang insya Allah sudah dalam perjalanan juga pengajar praktik dari CGP Angkatan 8 Ibu Kiswan dari MPD. Kemudian yang tidak kalah saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatannya, atas keluangan waktunya, atas kesediaannya untuk membantu saya untuk kita sama-sama berdiskusi. Dan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang budaya positif, penerapan-penerapan yang pastinya sudah Bapak dan Ibu lakukan di kelas masing-masing ataupun di lingkup lebih besar di sekolah. Oke, sebelum saya memulai saya mau pantun dulu nih, saya nggak mau kalah sama Bu Indah. Yang penting saya menang dari Pak Syaril. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Oke, baik, satu lagi. Ikan sepat buah pepaya. Buah pepaya dari Balikpapan. Salam semangat Bapak Ibu semua, karena acara kita sampai jam 8. Tenang, nanti makan malam akan disiapkan oleh Bu Vin. Siapa yang Bu Vin? Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah terlibat hari ini maupun sebelum-sebelumnya. Izinkan saya yang masih fakir ilmu ini untuk berdiskusi, untuk berada di depan. Seperti yang Pak Syaril bilang bahwa yang di depan bukan berarti yang lebih berilmu. Tentu bicara masalah pengalaman dan ilmu saya masih jauh dari Bapak dan Ibu semua. Namun izinkan saya di siang hari ini, kesempatan kali ini untuk memandu diskusi kita tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang pasti Bapak Ibu sebenarnya sudah ada. Gitu. Tapi kita akan bahas lebih dalam. Nanti kita mohon izin juga, nanti kita akan studi kasus, kita akan role play seperti kemarin. Baik, boleh dilanjut Ibu? Ibu Milva, boleh dilanjut. Oke, next. Ayo Bu Milva, terus dipencet-pencet terus. Oke, boleh pakai ini aja nih, pakai arah ya, panah aja. Oke. Ini seperti kemarin ya. Lanjut Bu Milva. Ini lanjut. Nah, oke. Tadi back. Kembali, saya nggak bawa pointer. Nah, ini Bu Vina dan ibu-ibu yang lain pasti udah tahu. Ini tandanya kita mau ngapain Bapak Ibu? Iya, kita mau mecahin batu es. Ya, mecahin batu es atau bisa disebut dengan ice breaking. Ya, ini yang menjadi hal wajib ya bagi guru-guru, bagi kita semua ketika kita mau masuk kelas. Karena saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan anak-anak datang ke kelas itu dengan kondisi yang beragam, dengan kondisi hati yang beragam. Artinya mudah-mudahan dengan ice breaking ini bisa memecahkan suasana, bisa kemudian membuat anak-anak itu lupa apa yang dia bawa di rumah. Apalagi kalau yang dibawa dari rumah adalah hal-hal yang negatif. Harapannya dengan ice breaking ini bisa membuat anak-anak bisa lebih enjoy dan happy di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, semua saya mohon izin, nggak boleh merem tapi ya semua lihat saya. Nanti kita akan nyanyi bareng-bareng dengan gerakan. Kalau kemarin kita nyanyi yang tangan ke atas, tangan ke samping, ke depan dan sebagainya. Kalau sekarang ice breaking-nya bukan Bu, putar balik. Oke. Kalau sekarang yaitu tentang Marina menari di atas menara, tapi pakai gerakan. Kalau Marina di sini, Marina menari itu ke depan, menari ke atas menara. Ya, gitu ya. Siap. Nah, udah pernah nih, saya nyontek nih dari Bu Vina berarti. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Marina menari di atas menara, gitu ya. Tapi semuanya fokus ke depan. Menaranya ini aja.
Atau kalau nggak mau gitu gini boleh. Ya, tapi enaknya ke atas Pak Arif. Soalnya pas dari bawah sampai atas. Ya sedap-sedap dikit lah. Udah siang-siang. Ya, siap. Siap ya Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Marina menari di atas menara, menara di atas Marina menari. Mantap nih. Menari Marina menara. Oke, masih ada yang gini ya, ngikutin. Oke, lagi. Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina, Marina di atas menari, menara, menara Marina menari menara. Coba ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ice breaking ini menjadi hal yang wajib ya setiap kita ikut pendidikan di guru penggerak, karena seperti itu yang ditanamkan oleh fasilitator maupun pengajar praktik gitu. Untuk apa? Memecahkan suasana. Oke, untuk berikutnya saya akan sebutkan sebuah hewan, kemudian yang teman di sampingnya menjawab hewan lain tapi di akhir kata. Misalnya pertama kucing, berarti lanjut yang hewannya G, gorila, gajah gitu ya. Oke, siap, saya mulai dari Bu Marisa. Pilih satu hewan. Kelinci, ikan, nyamuk, kucing, gorila, ayam, monyet, monyet, tikus, sahil, sapi, ikan sudah. Lagi Bu. Yang I selain ikan. Iguana. Anjing. Belum. G. Gajah. Harimau. Bapak? Ular. Bapak Tin? R. Rusa. Ayam. Udah. Udah ya tadi ya. Nah, oke, baik. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa lebih semangat ya. Oke, selamat datang kepada Bu Wanda. Gak apa-apa Bu Wanda ya. Baik, ini Bu Wanda sebenarnya gak wajib didampingi ya Bu ya, tapi Bu Wanda datang ke sini, Masya Allah. Terima kasih. Oke. Siap Bu. Terima kasih. Lanjut Bu Milva. Oke, untuk berikutnya, oke segitu dulu. Yang terpikir di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif apa sih Bu? Ada? Ketika mendengar budaya positif yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apa? Budaya, iya Bu. Sesuatu yang baik. Hal-hal yang baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru ya Bu. Baik, terima kasih Bu Vina. Ada lagi? Pembiasaan. Oh, kayaknya udah WA nih. Bu Bin. Baik. Ya mana? Suatu hati. Baik, ada lagi Bu yang terlintas ketika mendengar kata budaya positif. Positif aja kalau kita itu Keren, positif aja. cinta pasti bisa terlaksana. Luar biasa. Baik. Bapak Ibu, yang akan kita bahas seperti apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang hal-hal positif yang sudah membudaya, yang sudah menjadi kebiasaan, yang awalnya dari pembiasaan yang pernah kita lakukan di sekolah. Boleh lanjut Bu Milva. Ini ada banyak banget, ada 8. Yang pertama kita akan diskusi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu Mil, ada 8. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Jadi ini ada 8. Mudah-mudahan nanti kita bisa cepat gitu ya. Mudah-mudahan tidak memakan waktu Bapak Ibu guru, waktunya pulang. Mudah-mudahan sudah selesai kita.
Oke, baik. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kalau misalnya ada kata perubahan paradigma, kemudian belajar, yang terlintas apa Bapak Ibu? Ada yang mau ngasih pendapat? Perubahan paradigma belajar. Oh, kalau dulu kolonialisme, kalau sekarang apa? Ada milenialisme. Oke, bagus Bu. Terima kasih Bu Vina. Ada lagi? Kalau dulu terpusat sama guru, kalau sekarang siswanya aktif. Oke, kalau dulu teacher center, gurunya jadi penceramah, bicara di depan, menganggap bahwa anak-anak ini adalah kertas kosong yang kita harus kasih gitu ya. Dia nggak bisa apa-apa tanpa kita. Padahal sekarang sumber belajar itu dari mana aja, bahkan termasuk kita bisa belajar dari siswa. Itu. Ada lagi Bapak Ibu yang perbedaan paradigma belajar dulu dan saat ini, teacher center ke student center sekarang. Kemudian ada lagi. Oke. Berikutnya ada disiplin positif. Sampai akhirnya nanti kita ke segitiga restitusi. Nanti kita akan ada studi kasus. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kita berkelompok lagi. Kita akan melakukan role play. Lanjut Bu Milva. Oke, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada kata kuncinya nih sekarang yang lagi booming banget nih. Kata diferensiasi ini dari bahasa Inggris, different. Different itu ada perbedaan. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu bahwa ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah dimensi-dimensi yang dituju. Kalau kata Pak Nadiem bahwa puncak dari pendidikan kita itu adalah siswa memiliki dimensi karakter profil pelajar Pancasila ini. Jadi mengacunya ke sana. Dengan apa caranya? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan. Karena kita tahu kita aja beda nih sekarang, bajunya beda. Ini yang dinamakan unik kita tuh. Begitupun juga dengan pembelajaran di sekolah. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Atau ada yang sekilas udah pernah mendengar dan punya pemahaman apa sih pembelajaran berdiferensiasi, atau mau kasih contohnya? Ada Bapak Ibu, Pak Ala nih yang udah ngomong pembelajaran diferensiasi dari beberapa minggu lalu. Gimana Pak Ala pembelajaran berdiferensiasi? Atau boleh kasih contoh Pak Ala? Silakan Pak Ala. Ini peserta terbaik 3 IKM kemarin nih setelah Pak Hari. Pak Hari kan juara pertamanya ya Pak. Mungkin ingin berpendapat sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ngomongnya aja belibet nih. Oke, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bahwa kita tidak hanya mengajarkan satu metode pembelajaran kepada siswa, tapi bisa berbagai macam. Misalkan siswa yang aktif dengan pendengaran, bisa kita kasih materi pembelajaran dengan misalkan yang berbau audio. Kemudian kalau misalkan anak itu suka dengan misalkan menggambar, mungkin bisa dengan gambar. Jadi tidak hanya berpusat pada satu metode pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Oke, cakep. Boleh tepuk tangan buat Pak Ala Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ala. Ya, artinya ada kata sesuai dengan kebutuhan. Itu setelah saya mempelajari ini juga merupakan hal yang baru nih buat saya. Kemarin setelah saya pelajari, akhirnya saya mulai mencoba. Kemarin materinya di kelas saya itu tentang mengetahui atau menganalisis perbedaan dan persamaan menggunakan diagram Venn. Kemudian saya tidak menggunakan teks. Anak-anak boleh saya kasih kebebasan, boleh menggambar, boleh bikin peta konsep, boleh bikin paragraf deskriptif untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian setelah itu dia buat diagram Venn. Kenapa seperti itu? Karena ada anak yang suka gambar. Akhirnya kita fasilitasi, tapi tujuan pembelajarannya sama, menganalisis persamaan dan perbedaan dari karakter yang dia buat. Itu pun bebas gambarnya. Ada yang membandingkan diri dia dengan adiknya, ada yang bikin kartun, ada yang bikin juga, boleh nggak aku bikin pemain bola? Boleh. Idolanya dia, itu pun boleh. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya lanjut Bu Milva.
Nah ini ada miskonsepsi makna tentang kontrol. Lanjut Bumil, ada 4. Oke, stop. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi. Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa kok terjadi miskonsepsi? Miskonsepsi itu salah paham. Salah paham tentang kenapa sih kok guru mengontrol murid. Apa? Salah pahamnya ada di mana? Ada Bapak Ibu? Apa makna ilusi mengontrol guru mengontrol murid? Ada? Oh barangkali ini CGP angkatan 7. Silakan Mas Aril. Apa maknanya ilusi guru mengontrol murid? Maksudnya apa? Kenapa terjadi miskonsepsi? Ya, saya coba dikit ya. Tadi yang seperti pembelajaran diferensiasi tadi kan sudah jelas bahwa anak itu unik kayak Pak Diki bilang. Jadi keunikan ini nggak bisa kita kayak apa tadi student apa guru yang teacher center. Itu. Nah, jadi kalau kita kayak gitu sama aja kita ngontrol. Jadi pada saat anak ini pembelajarannya dia butuhkan itu dengan kata Bala tadi dengan suara kita paksakan dengan gambar. Jadi kan itu jadi miskonsepsi tadi. Makanya tadi kan apa sih pelajaran diferensiasi? Makanya tadi awal kita pembelajaran itu dibutuhkan yang namanya asesmen awal ya untuk apa ya kalau saya tahu itu pengkotak-kotakan kebutuhan peserta didik kita tadi. Baik, oke, nggak salah nih JGP angkatan 7 nih, luar biasa. Baik, untuk berikutnya ilusi bahwa kritik dapat membuat seseorang merasa bersalah. Kadang kita berpendapat bahwa ketika kita mengkritik seseorang kemudian membuat seseorang merasa bersalah, itu tandanya penguatan karakter. Padahal enggak, justru itu membuat dia merasa bersalah, merasa dia enggak bermanfaat. Jadi dia berada dalam rasa salahnya aja. Nanti ada tahap yang lebih tinggi daripada itu. Gitu. Jadi terkadang memang kita suka ya menggunakan kalimat-kalimat kamu emang gak sayang sama mama gitu. Kamu gak sayang sama bapak, gak sayang sama ibu. Ternyata terkadang kalimat itu malah membuat anak itu merasa bersalah. Dan akhirnya dia yang terpatri dalam otaknya adalah saya selalu berbuat salah, saya mengecewakan ibu saya. Itu yang tertanam dalam otak anak ketika kita melakukan itu terus-terus berulang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita menginginkan anak sesuai dengan keinginan kita, padahal belum tentu baik. Belum tentu anak itu ingin seperti itu. Contohnya pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah kita pengen anak-anak bisa gambar. Oh ya semuanya menggambar, padahal gak semuanya suka menggambar. Meskipun kita tahu apa sih makna dari menggambar itu, tapi kan dia punya minat yang lain. Bisa jadi dia sukanya dengan tulisan, literasi, bahasa. Bisa jadi dia sukanya bikin peta konsep. Bisa jadi dia sukanya bikin rangkuman-rangkuman kreatif. Nah terkadang kita memaksa tapi tidak tahu tentang kebutuhan murid maupun minatnya. Oke, lanjut Bu Ilva. Nah ini ada teori stimulus respon dan teori kontrol. Dan mungkin ini pun yang saya alami. Terkadang saya masih merasa berada di teori stimulus respon. Teori stimulus respon itu Bapak Ibu maknanya itu terjadi secara langsung. Ketika kita menstimulus, responnya langsung terjadi. Misalnya anak-anak datang terlambat, atau misalnya ada anak-anak di kelas kita berisik, kemudian kita gebrak-gebrak meja. Diam. Apa yang terjadi terhadap anak? Diam dia. Tapi nggak semua anak paham kenapa saya harus diam. Akhirnya apa? Kita membuat anak tersebut tidak berpikir, kenapa ya saya kok disuruh diam? Ini mungkin yang kita juga alami atau saya gitu. Mungkin kita dulu pernah berada di fase di mana orang tua kita ngelarang buat main, nggak boleh main malam, tapi nggak dijelasin kenapa sih kok nggak boleh main malam, kenapa sih kok nggak dilarang buat main siang, disuruhnya tidur siang, nggak dijelasin. Kita dilarang tapi tidak dijelaskan. Kita ngikutin nggak ngikutin. Ini yang dimaksud dengan teori stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, pengennya sama terus. Sedangkan kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita paham, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan kegemaran, hobi. Dan makna dari kontrol ini bukan kita mengontrol siswa untuk mengikuti apa mau kita, bukan. Makna besarnya adalah teori kontrol ini bagaimana kita bisa menuntun siswa untuk memiliki kesadaran terhadap apa yang dia lakukan. Makna kontrolnya seperti itu, bukan memaksa.
bukan memaksa. Kamu nggak boleh berisik, kamu harus pakai kaos kaki hitam, kamu nggak boleh pakai sepatu putih dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi menumbuhkan kesadaran, mengontrol siswa, mengontrol murid kita supaya dia memiliki kesadaran diri terhadap apa yang sudah disepakati di kelas maupun di sekolah. Oke, boleh lanjut Bu Milva? Nah, ini disiplin positif. Kalau kita dengar kata positif, disiplin biasanya terlintas di pikiran apa Bapak Ibu? Kata disiplin biasanya terlintas di pikiran kita apa? Kalau kita mendengar kata aturan, kemudian hukuman, paksaan, itu yang terlintas. Padahal disiplin bukan seperti itu. Ada kemudian disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kata kuncinya ada di kata kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Dan ternyata reward dan punishment itu bukan hal yang direkomendasikan Bapak Ibu. Ada sebuah tulisan dihukum karena penghargaan. Ternyata kebiasaan kita di kelas suka ngasih anak, ya yang anak baik nanti akan ditulis dapat poin. Terus yang berbuat salah dihukum. Nah ternyata nanti kita akan bahas di slide berikutnya, kenapa sih ternyata reward ini bukan hal yang efektif untuk diberikan kepada siswa. Kenapa? Bisa jadi dia melakukan kebaikan itu karena dia ingin mendapat penghargaan, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan hadiah, sehingga kesadaran dirinya tidak terbentuk dengan baik. Padahal kita inginnya kesadaran diri. Ataupun dengan hukuman, ancaman. Dia melakukan, iya sih, dia ngelakuin apa yang diinginkan oleh guru, tapi karena ketakutan dirinya. Oke lanjut, Bu Milva. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah setelah kita tahu disiplin positif, kemarin tuh saya lihat Bapak Ibu guru udah luar biasa banget bikin keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang baik, yang kemudian kita sepakati dengan siswa-siswa. Kita bisa ambil dari mana? Banyak Bapak Ibu. Kalau yang lagi ngetrend sekarang di profil pelajar Pancasila, apa aja nilai-nilai kebajikan yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ada 6. Yang bernalar kritis, yang pertama bertakwa dan beriman kepada Allah dan Maha Esa, akhlak mulia, kemudian bergotong royong dan sebagainya. Ada juga nilai-nilai dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai ini bisa disepakati. Misalnya kalau secara general ada seseorang pergi naik motor, kemudian dia pakai helm, nilai kebaikan apa yang sudah dia dilakukan oleh pengendara tersebut? Tertib lalu lintas. Kemudian ada nilai apa? Keamanan diri sendiri atau keselamatan. Ya, nilai tertib, nilai keamanan. Kalau di kelas, contohnya, Bu Milva, nilai kebaikan yang ada di kelas mengikuti. Misalnya dia pakai seragam lengkap, berarti dia nilai kebaikan apa yang ada? Disiplin terhadap aturan, luar biasa. Jadi nilai-nilai itu yang bisa kita sepakati. Gitu, baik. Lanjut Bu Milva. Berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu, ini wajib kita lakukan sebagai guru di awal. Ada namanya ada asesmen diagnostik, ada yang namanya asesmen awal. Asesmen diagnostik itu bersifatnya umum, semuanya dialami oleh semua siswa. Kemudian asesmen awal dilakukan setiap pergantian pembelajaran, pergantian materi maksudnya. Misalnya sekarang mau siklus air, berarti kita harus melakukan asesmen awal dulu. Tapi jauh sebelum itu ada namanya asesmen diagnostik, mendiagnosa tentang apa kebutuhan dasar anak. Jadi asesmen itu nggak melulu tentang soal. Jadi kita bisa bertanya seperti kuesioner kalau orang dewasa. Diberikan pertanyaan pemantik, kemudian dia menuliskan apa saja kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kesenangan. Bukan cuma murid yang pengen kesenangan, bapak ibu gurunya juga. Makanya besok rencana pada mau jalan-jalan, ya kan? Karena apa? Itu kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, butuh kesenangan, gitu. Refreshing. Ada juga murid saya waktu di sekolah swasta, dia tuh juara olimpiade matematika. Tapi ketika dia belajar di sekolah, dia termasuk anak
yang aktif, kemudian dalam tanda kutip anak yang suka buat masalah, mengganggu temannya, iseng, usil. Kemudian setelah diajak bicara, dulu saya belum paham nih tentang seperti ini. Setelah diajak bicara, kenapa kamu seperti itu kak? Dia bilang, aku seneng teacher. Kenapa? Iya, aku kalau habis usil sama teman aku kan, teman aku marah, terus ada juga yang ketawa, jadi aku seneng. Ternyata ketika dia di rumah, setelah ditelusuri di rumah, dia itu ikut les, belajar terus. Sehingga ketika dia berada di sekolah, dia meluapkan kebutuhan yang tidak dia dapatkan di rumah, kebutuhan kesenangan dirinya. Akhirnya dia meluapkan itu di sekolah. Karena kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi, dia akan nagih. Kalau nggak terpenuhi di rumah, dia nagih di sekolah. Kalau nggak terpenuhi di sekolah, dia nagihnya di rumah. Makanya nggak heran kalau terkadang suka orang tua bilang, enggak kok anak saya di rumah nggak kayak gitu pak, bu, baik-baik aja. Tapi di sekolah beda. Karena apa? Mungkin kebutuhan dasar di rumah itu nggak terpenuhi yang 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian berikutnya kasih sayang dan rasa cinta. Ya, rasa sayang, rasa ingin diterima, rasa ingin diterima. Berikutnya ada kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Yang terakhir ada bertahan hidup. Bertahan hidup sama penguasaan. Penguasa ini butuh pengakuan Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasarnya kita nggak menampik ya bahwa kita semua butuh pengakuan. Diakui sebagai guru, diakui sebagai teman. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nanti akan ada studi kasusnya. Oke, lanjut. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu, nanti boleh diskusi ya. Ini boleh diskusi dengan teman di sebelahnya, boleh berdua atau bertiga. Tunggu belum naik. Nah, tunggu dulu. Ya. Udah ketahuan deh tuh bocorannya. Oke. Nah, ini studi kasusnya. Terlihat Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Sekali aja Bu Eva. Oke. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi pas ditanya sama ibu gurunya, kenapa nak kamu kok lari-lari terus? Kemudian Bimo jawab, aku senang main kejar-kejaran sama ibu guru, habisnya seru bu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa? Dari 5 tadi Bapak Ibu. Kesenangan, bener gak? Ada yang lain? Coba, jeng. Lain gak surprise sih sebenarnya. Kesenangan. Ya, stop Bu Milva. Oke, kesenangan. Jadi apa? Dia merasa senang dengan lari-lari itu, dia merasa bahagia. Dia merasa dikejar sama ibu gurunya. Habis seru bu. Akhirnya dia merasa senang. Kemudian ada jawaban kedua. Sekali aja Bu Milva. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi dia bilang, kenapa nak kamu main lari-larian? Habisnya kalau ibu ngejar aku, tandanya ibu guru sayang sama aku. Nah, kalau dengan kalimat ini, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si Bimo? Cinta dan kasih sayang, bener gak? Jeng. Oh iya, bener, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Masih ada lagi. Kalau ini jangan dikasih bocoran Bu Milva. Oke. Sekali. Kalau itu tadi Lagi. kali ya? Ya Bu. Kalau itu tadi LR kali ya? Iya Bu. Sama itu, sama Sakila ya? Nomor Sakila. Oke, sekali aja Bu Milva. Dinda namanya. Sekali Bu Milva. Sekali lagi. Nah, stop. Maaf ya Bu Dinda ya. Kesamaan ini tidak direncanakan. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Jadi dia ngadu nih sama orang tuanya, nanti aku benci sama Bu Rani itu gurunya. Kemudian ketika ditanya, aku bosen, masa belajarnya gitu-gitu aja dengan dengerin ibu guru aja. Jadi dia jawabnya, aku bosen. Habis aku cuma dengerin ibu guru, katanya gitu. Nah, kalau seperti ini jawaban Rani, kira-kira dia kebutuhan apa yang belum terpenuhi di kelas? Ada 5 tadi. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, sama terakhir bertahan hidup. Jadi apa Bapak Ibu? Kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Cakep. Oke.
Jawabannya beragam ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Ini seru nih kalau beragam. 3, 2, 1. Kebebasan. Kenapa? Dia nggak terpenuhi. Dia ingin merasa bebas. Dia ingin, misalnya dia pengen menggambar. Tadi yang seperti kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhannya dia sukanya ngegambar. Dia nggak suka tuh anak kinestetik nggak suka. Dia duduk di sini dengerin gurunya, nggak bisa. Saya termasuk orang yang kinestetik yang kalau misalkan setengah jam duduk diam aja nggak bisa. Minimal gerak-gerak kakinya, minimal tangannya atau ada aja yang diputar. Itu minimal banget orang kinestetik. Itu minimal banget. Nah, artinya dia butuh kebebasan. Dia nggak mau cuman duduk doang ngedengerin. Gitu. Oke. Yang terakhir Bu Milva sekali aja. Oke. Kemudian bukan Bu Dinda ya namanya ya. Maaf ya Bu ya. Kemudian Dinda menjawab dengan jawaban kedua, katanya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ketika dia ngerjain tugas, gambarnya gak rapi tapi ditunjukin ke teman-teman di kelas. Nih hasilnya Dinda nih, ayo lihat nih. Gitu kan. Dia bilang, padahal mah bagus ya. Makanya ini alhamdulillah tidak menggambarkan Bu Dinda yang aslinya. Oke. Nah, ketika dia menjawab seperti ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di kelas Bapak Ibu? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu masuknya ke pengakuan. Pengakuan tadi ya. Penguasaan atau pengakuan. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Oke, kita lihat 3, 2, 1. Penguasaan atau pengakuan. Betul ya. Ya luar biasa ya. Jadi memang si Dinda ini dia butuh pengakuan. Siapa sih yang gak ingin hasilnya itu dibilang bagus sama gurunya? Gitu kan, padahal nggak rapi, gitu. Paling nggak bagus ya, di-appreciate. Kita kasih apresiasi kepada Dinda. Ya, alhamdulillah sekarang gambarnya udah bagus. Ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi pelatih gambar sekarang luar biasa. Mungkin dulu kayak gini kronologisnya Bu. Apa enggak? Oke, baik. Terima kasih Bu Dinda, maaf ya namanya kesini ya. Oke, next Bu Milva. Oke, yang ketiga, yang berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Karena 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Aku harus ngerjain tugas, kalau nggak dihukum nih sama Pak Diki. Ya, aku harus datang tepat waktu karena yang piket kalau hari Kamis Pak Arif misalnya. Takut. Padahal mah enggak ya, Pak Arif baik. Ya, jadi bisa jadi dia melakukan hal itu pertama karena ketidaknyamanan, karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau aku ngerjain PR, aku pasti dikasih permen sama Pak Diki. Kalau aku jawab pertanyaan, pasti aku dikasih permen sama Pak Ala. Kalau aku maju ke depan, aku dikasih hadiah sama Pak Ala kemarin. Alhamdulillah. Itu boleh, tapi nggak boleh sering-sering Bapak Ibu. Ya, jadi ngasih hadiah, reward itu boleh. Ya bukan nggak boleh sama sekali, boleh. Tapi kalau keseringan dampaknya negatif. Jadi sangat boleh kita ngasih apresiasi, yang ngasih permen dan sebagainya. Tapi jangan dijadikan itu menjadi syarat. Ketika kamu mengerjakan PR, setiap kamu ngerjain PR atau setiap kamu jawab pertanyaan, kamu dapat permen. Itu yang tidak boleh. Karena akhirnya apa? Bisa mematikan kreativitas salah satunya. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akhirnya gak jadi diri sendiri, akhirnya dia jadi keinginan seseorang. Ya saya melakukan, misalkan saya jadi anak yang baik karena Pak Syahril. Ya nanti Pak Syahril bikin saya kecewa, akhirnya saya gak baik lagi. Atau misalnya saya biasanya sukanya pakai sendal, misalnya. Kemudian karena Pak Syahril, terus akhirnya saya pakai sepatu. Suatu waktu saya kecewa sama Pak Syahril, akhirnya saya pakai sendal lagi. Karena apa? Melakukan sesuatu karena seseorang, karena keinginan seseorang, bukan karena kesadaran diri sendiri. Ya, oke, lanjut Bu Milva. Berikutnya, ini ada 3 perbedaan yang sebenarnya sudah disampaikan Pak Syahril di beberapa bulan lalu, tahun lalu. Ada hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Hukuman pasti jelas, stimulus respon. Ya, tiada stimulus respon. Kita kasih stimulus, langsung direspon sama anak. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata hukuman, konsekuensi dan restitusi, atau hukuman dan konsekuensi dulu deh, apa perbedaannya?
Hukuman dengan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Ciri-cirinya atau perbedaannya, atau ciri-ciri hukuman dulu deh. Ini jangan jawab Pak Syaril udah tahu. Dia ngasih materinya dulu. Oke, lain. Ketika mendengar kata hukuman, hukuman itu biasanya bersifat memaksa dan harus dan spontanitas. Benar ya? Nggak ada uhunya, spontanitas. Ya, karena hukuman ini biasanya nggak disepakati. Ini hukuman, sifatnya spontanitas. Misalnya ada anak yang melanggar aturan, ya kemudian push up kamu, kita suruh push up atau squat jump. Nah, sifatnya spontanitas. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah disepakati, sudah disosialisasikan, sudah disepakati, akhirnya menjadi sebuah aturan atau menjadi sebuah kesepakatan yang kalau anak ini melanggar dia udah tahu konsekuensinya apa. Misalnya 3 kali anak tidak mengerjakan PR, dia tahu konsekuensinya apa. Misalnya yang sudah disepakati adalah menulis, saya akan rajin mengerjakan PR misalnya. Ya, atau misalnya ketika guru menjelaskan di depan, konsekuensi yang dia dapat apa? Akhirnya dia nggak fokus, akhirnya dia ketinggalan materi yang disampaikan oleh gurunya. Itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir ini restitusi. Nanti kita bahas materinya khusus tentang restitusi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Sakit gak sih kalau kita dihukum tuh Bapak Ibu? Sakit ya? Iya, dihukum. Kalau Bu Milpa dihukum suami kali ya. Oke, kalau kita flashback di masa-masa kita masih menjadi seorang anak, kemudian oleh orang tua kita dihukum, pasti rasanya sakit. Konsekuensi gimana? Sama, konsekuensi juga ada rasa sakit juga. Di situ dikatakan ada rasa tidak nyaman, rasa gak nyaman. Tapi konsekuensi ini sudah dibicarakan sebelumnya. Kalau hukuman enggak dibicarakan, spontan sifatnya. Meskipun keduanya sama-sama buat hati gak nyaman. Tapi kalau restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dia memiliki kesadaran diri dan dia bisa menjawab. Dia bisa memvalidasi tindakan dia yang salah. Dia bisa menjawab solusinya. Kemudian bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, ini restitusi, membentuk kesadaran anak. Jadi bukan kita yang menghukum. Boleh nggak kita pakai hukuman sesekali waktu ya memang dibutuhkan gitu. Tapi tidak dalam kontinu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini sudah tadi. Berikutnya, ayo, tunggu. Mumil pas sekali aja. Oke, ini ada sebuah kalimat Bapak Ibu, kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Tara. Ternyata konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena terlambat sekolah. Nah, betul. Hukuman kadang dia tidak sesuai dengan kesalahan anak. Ini yang mungkin sering terjadi dengan kita dulu ya. Jadi misalnya dia datang terlambat, dihukumnya suruh apa? Push up. Apa hubungannya dia datang terlambat sama push up? Gak ada hubungannya dia datang terlambat dengan push up gitu. Gak ada hubungannya. Atau misalnya dia datang terlambat, ya kemudian rambutnya digunting dulu kayak gitu sama guru saya pernah. Rambutnya digunting, yang cabang-cabangnya digunting, atau ditarik jambangnya, diginiin. Betul, latihan mental. Tapi apa nyaman digituin? Gak nyaman. Apalagi rambutnya ketika habis digunting tuh sama guru tuh beda gitu, gak rapi. Ih, bikin shock terapi betul. Besoknya shock beneran. Oke, ini konsekuensi Bapak Ibu ya. Karena apa? Pertama berhubungan dia. Kesalahan dengan apa yang dia dapatkan memiliki keterhubungan. Dan biasanya ini sudah disepakati nih. Ya, ada di kesepakatan kelas. Lanjut, sekali aja. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yakin? Gak mau ganti ke konsekuensi? Yakin? Konsekuensi ya Bang ya? Hukuman atau konsekuensi nih?
Oke, ada 2 jawaban dan jawabannya adalah Hukuman dong. tepuk tangan dong buat semuanya. Ada yang mau ngasih pendapat kenapa sih kok hukuman? Gak nyambung. Betul kata Pak Ala. Gak nyambung. Dia datang terlambat, disuruh lari ngelilingin lapangan basket. Gak nyambung, kesalahan dengan hukumannya. Dengan apa yang dia dapatkan, latihan mental. Ya jadi tentara Pak kalau latihan mental Pak. Oke, sekali lagi Bu Mifat. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Tara, jawabannya adalah belum sampai restitusi Pak Ala. Iya. Kalau restitusi biasanya ada diskusinya Pak. Ada diskusinya. Ya, kalau ini langsung. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan. Kita masih sampai jam 8 ya, sesuai pantun saya tadi. Ya. Buat ini masih kuat. Buka puasa bersama di sini Bu. Ya, didonatorin Bu Vina. Bismillah. Enggak sahur. Lanjut Bu Milpa. Oke. Nah, ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ya, ini juga mengingatkan sifatnya. Yang pertama bahwa posisi kontrol guru atau kita pertama sebagai penghukum. Nah, nanti kita sama-sama merefleksikan diri ya. Saat ini kita berada di posisi kontrol mana? Apakah penghukum atau pembuat merasa bersalah? Atau kita saat ini memposisikan diri kita sebagai guru dengan murid adalah ada hubungan teman, atau sebagai pemantau, dan terakhir atau sebagai manajer? Coba kita ingat-ingat dulu yang terdekat di hari ini aja. Kira-kira kita berada di posisi kontrol mana? Bu Marisa. Hari ini Bu Marisa berada di posisi kontrol mana Bu Marisa? Pemantau. Pemantau. Mantau dari mana Bu? Karena hari ini anak-anak saya lagi melaksanakan asesmen diagnostik, jadi dipantau hasil dari. Luar biasa. Hari ini tidak berada di posisi penghukum. Hari ini tidak ada hukuman. Luar biasa. Cakep nih jadi CGP angkatan berapa nih? Habis CGP ya? Belum. Mau PPG dulu. PPG dulu. Oke. Baik, Bu Marisa hari ini beliau berada di posisi pemantau. Alhamdulillah. Oke. Kita akan bahas lanjut Bu Milvan. Oke. Loh, kok langsung pembuat merasa bersalah? Oke, stop segitu dulu. Nah, kita penghukum dulu Bapak Ibu. Nah, ketika kita berada di posisi kontrol guru sebagai penghukum, biasanya kalimat-kalimat yang muncul di dalam kelas adalah patuhi aturan saya. Dengerin kata ibu guru, dengerin kata pak guru. Kamu selalu salah aja udah dibilangin. Ya Allah, kamu lagi yang dihukum. Kamu lagi yang gak ngerjain PR. Secara tidak langsung, secara langsung malah ya, meskipun tidak eksplisit ya. Siswa merasa terhukum. Dengan apa? Dengan lisan. Hukuman secara verbal. Yang akhirnya kalau itu terus dilakukan berulang setiap hari, menebal di mielinnya, di otaknya. Akhirnya yang terekam dalam otaknya adalah saya anak yang malas ngerjain PR. Gitu. Nah, ini berada di posisi penghukum. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Gak ada cara lain selain cara yang dia sampaikan itu adalah cara terbaik. Dengan memberikan hukuman, enggak, memang itu cara yang terbaik supaya jerah. Hukuman memang benar bisa mendisiplinkan anak, tapi apa? Dengan rasa takut, dengan ancaman, merasa gak nyaman hatinya. Nanti kalau gurunya gak ada, pasti dia ngelakuin itu lagi karena ketakutan terhadap sosok seorang guru ataupun sosok lainnya, sosok guru. Lanjut yang berikutnya, pembuat merasa ya udah ini, oke. Teman dulu. Nah, ini memposisikan diri kita sebagai teman. Apakah baik? Kita bahas. Biasanya apa? Ayolah bantu bapak, demi bapak guru ya, demi ibu guru ya, kamu jadi anak yang baik. Kemudian ya udah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dengan seperti ini anak merasa nyaman nggak? Memiliki hubungan yang baik nggak? Iya, memiliki hubungan yang baik. Tapi ada tapinya. Tapi ketika nanti berada dalam suatu permasalahan ataupun berada dalam suatu kekecewaan, pasti yang muncul di benak anak atau di hatinya adalah saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ini kan yang biasa kadang kita sama teman sendiri deh. Kita pasti pernah merasa kecewa sama teman. Pasti dalam hati, gue pikir lo teman gue. Kok bisa-bisanya sih kayak gini? Gitu. Ya karena apa? Ini
posisi ketika kita berada di posisi teman, apalagi terhadap murid. Ya terhadap murid, ketika kita terlalu baik, udah nggak apa-apa nanti ibu yang bantu, udah nggak apa-apa terus. Sampai akhirnya dia kecewa, gurunya misalnya gurunya marah, gurunya kesal ketika itu, akhirnya dia tersentak di hatinya. Ini yang nggak biasa dialami dia. Tiba-tiba gurunya marah. Saya pikir ibu teman saya, ibu nggak pernah loh ngomongnya sekasar itu sama saya, kayak gitu. Ya jadi kita harus fluktuatif ya, harus tahu kapan kita memposisikan sebagai teman, kapan kemudian kita memposisikan diri sebagai posisi kontrol lainnya. Dan yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Ini yang pernah juga saya alami, yang kayaknya kita ngerasa berhasil, padahal ternyata ini berdampak. Membuat ketika anak itu melakukan kesalahan, membuat anak itu diam, membuat anak itu akhirnya menangis, membuat anak itu merasa bersalah. Tapi ternyata ada dampaknya. Iya sih sadar, anak itu sadar. Tapi kemudian dampaknya adalah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Gimana sih rasanya ketika kita mengecewakan orang yang kita sayang? Pasti nggak enak ya, ada rasa bersalah, ya Allah gitu. Kita sama ibu kita aja pasti ngerasa bersalah tuh gak enak banget. Maka perlu ketika berada di posisi membuat merasa bersalah, harus ada kalimat-kalimat positif dari gurunya. Itu ada di restitusi. Ya, jadi restitusi yang tingkat paling tinggi. Oke, lanjut. Yang keempat dan kelima adalah pemantau. Pemantau. Nah, yang Bu Marisa alami. Ya, hari ini berada di posisi pemantau. Biasanya apa yang dilakukan? Adanya kalimat peraturannya apa? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan hal tersebut? Akhirnya dia menjawab. Ada komunikasi dua arah, mengajak anak berpikir, memvalidasi tindakan dia yang salah. Kemudian dia bisa menjawab, mengingatkan kembali terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Ini berada di posisi pemantau, sangat mengandalkan penghitungan. Tapi kalau pemantau ini dia tuh based on data banget. Ketika siswa melakukan kesalahan, dia ada catatannya, gurunya ada catatannya, gitu. Dan yang terakhir manajer. Nah, ini manajer berhubungan dengan restitusi. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu udah yakin sama apa yang kita buat kemarin, mau gak kamu memperbaikinya? Nah, ini ada kalimat-kalimat yang lebih lembut terhadap anak. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi ini posisi kontrol yang sebenarnya Bapak Ibu tadi ya. Ada teori kontrol. Kontrolnya dalam hal apa? Dalam membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi bukan mengontrol maunya kita. Bukan. Next. Berikutnya tentang apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Jangan. Jangan saya aja minder di depan Pak Syahril, mesti menjawab. Ada Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Sama atau tidak? Bu Dinda, ini yang tadi jago ngegambar, ini ada di cerita. Masuk YouTube nih Bu Dinda. Bu Dinda, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, Bu Dinda? Ya, betul. Saya sepakat belum. Ya, Bu Dinda. Gak apa-apa, biar seru ya. Gimana Bu Dinda? Bagus. Berbeda ya. Baik. Kata Bu Dinda berbeda. Bu Rizka sama Bu Iis. Kata Bu Dinda berbeda nih keyakinan kelas sama peraturan kelas. Menurut Ibu sepakat gak dengan pernyataan Bu Dinda? Sepakat. Nah, perbedaannya ada di mana Bu? Kalau sepakat. Kalau peraturan kelas aturan. Ya. Betul. Kalau keyakinan kelas, Bu Is? Pekerjaannya yang apa ya? Kegiatannya mungkin yang yang harus apa? Dibentuk. Misalnya kita yakin nih besok kita membentuk anak harus disiplin. Jadi apa ya betul? Yang dibuat bersama ya Bu kegiatannya, dibuat bersama ya Bu ya. Oke, saya dapat nih, benar nih, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semua. Oke. Saya sepakat bahwa ternyata peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau peraturan kelas biasanya datang langsung dari guru. Oke anak-anak, ini aturan kelas kita. Siapa yang sepakat nomor 1? Sepakat?
Sepakat. Nomor 2, sepakat nggak datang tepat waktu? Sepakat. Jadi aturan yang sudah dibawa oleh guru dan secara tidak langsung memaksa anak untuk menyepakati apa yang diinginkan oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas, nah ini hati-hati Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bukan aturan yang sudah dibuat oleh guru kemudian ditanyain ke anak-anak. Anak-anak, sepakat nggak datang ke sekolah tepat waktu? Sepakat Bu. Kemudian ditanya lagi anak-anak, sepakat nggak kalau misalnya mau ke toilet izin? Sepakat Bu. Nah, bukan seperti itu. Keyakinan kelas adalah kita menstimulus siswa dengan pertanyaan ya, pertanyaan pemantik. Karena kalau misalnya kita buat satu-satu semua nanti akan banyak sekali. Kalau mau diperkecil seperti itu boleh. Tapi kalau kita ingin lebih mengerucut lagi, kita buat pertanyaan pemantik. Pertanyaannya contohnya apa? Apa yang dilakukan ketika kamu melihat sampah? Nah, itu diberikan pertanyaan pemantik. Akhirnya siswa nulis misalkan buang ke tempatnya dan sebagainya. Boleh dengan pertanyaan pemantik, boleh juga sih dengan dia nulis sendiri kemudian ditempel, boleh. Tapi akhirnya nanti akan banyak. Sekelas ada 31 anak. Ini banyak sekali nanti. Banyak sekali, kita ingin mengkerucutkannya juga agak sulit nanti. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Sebenarnya sangat boleh gitu. Nah, itu keyakinan kelas. Anak yang membawa ide atau gagasannya kemudian ditanya, dan yang paling penting adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, Bu Vina misalnya ada kalimat aturan yang dibuat oleh si anak itu adalah jangan menyontek. Nah, ini perlu kita ubah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelasnya diubah menjadi apa Bu? Kalimat positifnya selain kata jangan menyontek, jangankan kalimat negatif ya, kita ubah menjadi masih ada kata tidak boleh Bu. Nah, iya, berperilaku jujur ya Bu ya. Berperilaku jujur saat belajar atau mengerjakan tugas. Nah, ini juga nanti setelah anak itu menuliskan, Bapak Ibu dibacakan kalimatnya apa saja. Misalnya masih ada kata negatif, kalimat negatif, Bapak Ibu bisa diskusikan dengan anak-anak. Ayo kita ubah, nak. Jangan menyontek, misalkan tidak boleh datang terlambat ke sekolah, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Gitu. Jadi ini nanti yang bisa disepakati di kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Berikutnya, oke, ini sifat-sifat dari keyakinan kelas yang saya yakin Bapak Ibu ya insya Allah sudah paham ya. Ini bersifatnya abstrak. Nah, abstrak ya tadi ya, nggak diatur sama gurunya, abstrak, benar-benar murni dari pemikiran siswa. Kemudian ada stimulus dari guru untuk membuat keyakinan tersebut. Lanjut Bu. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu cara, teknik ataupun metode yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu. Yang harapannya kita nggak berada di posisi penghukum, tidak berada di posisi pembuat merasa bersalah, nggak berada terus-terusan di posisi teman, tapi kita bisa berada di posisi manajer. Seseorang guru yang berada di posisi manajer pasti akan menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Oke, kita nonton sedikit Bapak Ibu ya. Saya mohon izin buat memperlihatkan contoh video yang sudah saya buat. Bukan Pak, seperti mulu gak selesai Pak. Kalau ada salah-salah sedikit mohon maaf ya. Ini direkamin sama Bu Aliza. Soalnya Pak Syarif lewat. Nah, studi kasus pertama, Puspa tidak dapat menahan diri. Akhirnya dia marah terhadap temannya. Mendapat laporan bahwa hari ini kamu marah. Tegang banget datanya ya. Kamu menangis di kelas. Kelihatan settingan. Ya benar Mister. Baik, bisa didengar langsung dari apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Hussein sudah meminjam barang berkali-kali dengan tanpa izin, sehingga
alasan kamu marah-marah terhadap Hussein dan akhirnya kamu menangis? Karena saat mengerjakan tugas mewarnai, pensil warnaku hilang. Sehingga menghambat pekerjaan kamu ya. Ya, Tugas kamu tadi sudah selesai belum? belum. Belum selesai. Baik, apa yang kamu lakukan bisa mengapresiasi ya, karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih membahayakan, baik itu dengan cara memukul. Namun, apakah tindakan marah hingga akhirnya kamu menangis dan kamu kesal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bisa. Baik, keyakinan kelas apa? Di kelas keyakinan kelas apa yang bisa kita lakukan di kelas? Berbaca sopan, Kelas depan. bernada lembut, saling Menghargai dan menghargai. Ya, oke, baik, kamu sudah mengetahui dan kamu sudah mengingat kembali tentang keyakinan kelas kita. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan ketika kamu mengalami hal yang serupa? Apa yang kamu lakukan? minta maaf, Ya, atau saat meminjam barang harus izin kepada yang yang barang ya. Jadi jika Hussein ingin meminjam, Hussein harus izin terlebih dahulu kepada kamu, ya. Dan kamu harus lebih sabar lagi ya ketika hal serupa itu terjadi terhadap kamu, ya. Dan kamu boleh melaporkan kepada Adiki, ya, apa yang terjadi di kelas. Oke, baik. Sekarang kita sudah mengingat kembali keyakinan kelas dan kita sudah menemukan solusinya, bisa mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan. Untuk berikutnya kita belajar sama-sama supaya lebih baik lagi. Contoh Bapak Ibu ya, ini nggak pakai teks. Saya nggak ngasih teks ke anaknya langsung karena memang ya pasti ada rasa grogi ya, apalagi siswa gitu. Udah dikasih tahu, yaudah kita santai aja seperti nggak ada kamera, seperti kamu bercerita. Cuman nggak bisa menampik, ternyata anaknya juga grogi gitu, ngomongnya aja terbata-bata gitu. Jadi ini simulasi contoh ya. Yang pertama dilakukan tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama dilakukan menstabilkan apa? Emosi atau identitas. Ya kalau di segitiga restitusi di sini ada yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu pertama yang kita lakukan adalah nanya dulu kronologisnya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu dapat laporan kalau ternyata kamu melakukan hal ini dan sebagainya. Kemudian Bapak mau dengar langsung dong dari kamu nak. Akhirnya dia bercerita. Setelah bercerita kita menstabilkan identitas anak, menstabilkan emosinya. Kita memposisikan diri kita berada di posisinya anak. Dengan kalimat tadi, kalau misalnya Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga akan melakukan hal yang sama. Atau biasanya hal tersebut wajar dilakukan. Kita kan manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalimat ini yang muncul ketika kita ingin menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, jadi kita nggak langsung menjustifikasi anak, kamu salah, nah harusnya kamu nggak kayak gitu. Kalau bapak di posisi kamu, bapak nggak akan ngelakuin hal seperti itu seperti kamu. Jangan seperti itu. Akhirnya pak anak enggan cerita karena dia nggak punya tempat. Coba deh kalau apalagi perempuan nih, kalau misalkan cerita, kalau misalnya cerita sama perempuan, kalau misalnya cerita sama teman gurunya, terus teman gurunya bilang enggak, kamu tuh harusnya nggak kayak gitu, pasti agak males. Coba didukung, iya ya harusnya tuh dia nggak kayak gitu ya sama kamu ya, atau minimal dengerin aja, pasti lebih seneng. Kalau udah dibilang kamu tuh salah, harusnya kamu yang salah, pasti dia nggak mau cerita lagi. Terkadang seseorang kan butuh untuk didengar kan, gitu kan, butuh didengar, butuh kita menginginkan dia berada di posisi kita. Gitu. Nah ini menstabilkan identitas anak supaya apa, dia mau cerita dulu. Dia punya ruang, punya tempat untuk bercerita. Akhirnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama anak, apakah dengan marah itu merupakan tindakan yang baik? Tidak. Apakah kemudian dengan
berkata-kata kasar atau nada yang tinggi itu adalah perilaku yang baik. Tidak. Akhirnya kita sudah memvalidasi, oh anak ini udah tahu ternyata tindakan itu bukan tindakan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita udah buat keyakinan, buat kesepakatan kelas. Kita tanya, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Atau keyakinan kelas apa yang seharusnya kamu lakukan? Iya, aku harusnya berkata dengan lebih lembut, dengan nada yang rendah, dengan kesabaran. Akhirnya kita bisa menanyakan keyakinan kelas, mengingat kembali. Kemudian yang terakhir, langkah apa yang akan dilakukan? Misalnya ada studi kasus bertengkar, murid laki-laki bertengkar ya, dari awalnya ejek-ejekan kemudian bertengkar sampai akhirnya menyebabkan salah satu kancingnya copot. Setelah ditanya dan sebagainya, yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban yang ditanyakan. Tanyain dari si korban dan pelaku. Korban tanyain apa pertanggungjawaban apa yang kamu inginkan. Akhirnya anak cerita, kalau misalnya kancing baju aku copot sampai rumah, mama aku pasti marah. Jadi kamu inginnya seperti apa? Aku ingin diperbaiki kancing bajunya. Nah yang memperbaiki bukan guru, tapi si pelaku, anak yang melakukan atau yang menarik bajunya. Kemudian anaknya bilang, saya nggak bisa bu menjahit kancing. Kemudian di sini peran guru untuk mencari cara bagaimana anak bisa bertanggung jawab. Apakah dibimbing untuk menjahit kancing? Tapi kalau perempuan biasanya bisa. Pak Syahril aja bisa, ya kan? Altaf itu celananya robek, tuh beliau yang ngajarin. Iya, luar biasa. Pak Syahril bisa, kalau saya nggak bisa. Gitu. Kalau ini terjadi sama saya, pasti saya minta tolong sama guru lain buat ngajarin si anak. Ya, ya betul, saya sepakat Pak. Oh, untuk masalah sendiri 3 restitusi ya, sebenarnya pengen tanya. Untuk pemaparan yang saya tahun dulu juga kan saya ngambil contohnya di Pak Diki yang kasus kemarin HP. Nah itu kayak gimana sih? Apa ya? Makanya saya kok bertanya sekarang, makanya betul dibuka sekarang Marif. Jadi nanya aja. Langkahnya kayak gimana sampai anak itu apa ya, rasa pengen ngomongnya, dia berani ngomong, ya saya yang ngambil itu segala macam. Maksudnya bilang, ini segitiga restitusi itu tuh kayak gini loh gitu dari Pak Diki ini gitu. Oke. Gini Bapak Ibu, kadang kita tuh melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu teorinya. Itu ya, kadang itu udah pernah saya lakuin, tapi terkadang kita nggak tahu teorinya. Itu pun yang saya lakuin, saya nggak tahu waktu itu Pak Syahril tentang restitusi, tapi saya tahu bagaimana tindakan-tindakan yang tahapan-tahapannya. Yang saya lakukan ketika itu, kita buka lagi ya, kita flashback. Ada murid saya waktu itu mengambil handphone ya, mengambil handphone anaknya Pak Syam di perpustakaan. Kemudian sudah, kita nggak tahu awalnya ya, kita nggak tahu, cuman ada 3 orang. Inilah hebatnya guru gitu ya, kita belajar pedagogi. Akhirnya kita tahu mana, kita mengerucut gitu sampai ke 3 anak, dan akhirnya dari ketiga anak itu saya mengarah ke 1 anak. Akhirnya saya nggak minta salah satu anak buat ngaku gitu. Kemudian saya tanyakan, yang pertama, saya membuat keyakinan kepada siswa kalau ketika mereka cerita mereka aman, nggak akan dimarahin, temannya nggak tahu, kemudian nggak akan dilaporkan ke polisi. Karena biasanya pengambil sesuk barang itu pengarahnya ke polisi kan gitu ya. Membuat rasa tenang dulu, nyaman. Dia mau cerita dulu aja, saya udah ngarah ke dia nih Pak Syahril, udah ngarah gitu. Jangan-jangan sih beli dia nih gitu. Ternyata benar. Akhirnya ngaku, iya benar, itu aku gitu. Kemudian awal-awal yang saya lakukan sebelum dia ngaku adalah menstabilkan identitas. Sama, tapi saya nggak tahu teori ini dulu, menstabilkan identitas. Saya bilang kalau Pak Diki ada di posisi kamu ketika itu, Pak Diki akan melakukan hal yang sama. Karena Pak Diki yakin kamu orang yang baik dan kamu ingin mengamankan handphone itu kan. Saya bilang gitu. Takutnya ada orang lain yang melihat kemudian handphonenya diambil kan. Itu kan yang kamu lakukan ya nak ya. Saya bilang gitu ke si anak murid saya. Iya Pak, langsung bilang gitu. Iya Pak, aku melihat handphonenya. Kemudian aku ambil. Gak ada orang ketika itu, gak ada orang. Terus akhirnya aku ambil. Akhirnya dia cerita. Padahal ya secara logika kita tahu nggak ngamanin sebenarnya, punya kesempatan karena sudah direncanakan. Akhirnya saya bertanya ke teman yang lain, ternyata memang sudah direncanakan. Melihat handphone, kemudian nggak ada pemiliknya, kemudian diambil, dibawa pulang gitu. Artinya kalau cuma mau ngamanin pasti dia ngasih ke guru gitu kan. Tapi kita nggak bisa berpikir seperti itu, nggak bisa ngomong gitu ke anak. Akhirnya kepada si anak tersebut,
Saya bilang, ya udah kamu cerita. Akhirnya dia mau cerita. Kemudian saya tanya, sekarang handphonenya ada di mana? Ada di rumah, katanya. Ada di rumah, kita ambil ya, kita berikan kepada pemiliknya supaya pemiliknya tenang dan dia butuh handphonenya. Kemudian Pak Diki pastikan kamu aman gitu, karena kamu udah jujur. Pak Diki senang banget ya kamu bisa jujur dan teman-teman gak akan tahu. Saya bilang gitu. Akhirnya nanya deh validasi, tapi perilaku kamu tepat nggak? Pak Syaril juga waktu itu ada, nggak tepatnya di mana? Harusnya ketika dia menemukan handphone, cari guru terdekat. Ketemu siapa gurunya? Bilang, Pak, saya nemu handphone. Atau Pak, ini tadi ada handphone di perpustakaan. Akhirnya dia mengakui itu. Ya, harusnya ketika dia ingin mengamankan, dia berikan kepada guru terdekat. Padahal nggak jauh dari situ ada saya waktu itu. Cuma dia nggak ngasih. Gitu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Gimana sih? Kalau dulu sih saya belum bikin keyakinan kelas Pak Syaril. Cuma saya keyakinan yang nilai-nilai baik secara universal aja. Kejujuran, berani mengakui, nilai-nilai kebaikan. Setelah itu yang terakhir solusinya. Pertanggungjawabannya seperti apa? Pertanggungjawabannya ada diambil lagi. Kita kembalikan ya. Ya Mister, aku akan ambil kembalikan. Ditemani sama Pak Syaril waktu itu ya. Ditemani sama Pak Syaril. Ada diskusi juga di motor waktu itu sama Pak Syaril. Jadi dulu saya nggak tahu nih ada teori tentang segitiga restitusi ini, tapi sudah dilakukan dan itu sangat mungkin terjadi sama Bapak Ibu. Tapi sekarang kita perdalam, kita kokohkan lagi dengan apa? Teorinya ternyata ini, langkah-langkahnya seperti ini. Itu membuat seseorang merasa nyaman. Karena kalau orang nggak nyaman kan nggak akan cerita, takut. Ya, kamu ngaku. Kalau kamu nggak ngaku, Pak Diki panggilin polisi kamu. Bisa jadi ngaku sih, tapi dia takut. Bisa jadi juga dia nggak ngaku. Mana buktinya? Buktinya nggak ada. Dia bakal defense, takut dia dibawain polisi gitu. Akhirnya nggak ketemu. Bisa jadi seperti itu. Kemungkinan. Gitu-gitu Pak Syaril yang saya lakukan. Saya nggak tahu sama sekali tentang restitusi ini, tapi ya itu. Ya, tapi alhamdulillah waktu pas kita loka berapa gitu, kasusnya Pak Diki ini saya angkat di loka, tapi teman-teman terus dari PP juga tanggapannya sangat bagus tuh. Saya bilang ternyata segitiga restitusi ini teman-teman pada dasarnya udah pernah lakukan tapi nggak tahu. Maka pas kejadian itu baru bilang, oh segitiga restitusi itu ya kayak gini, kayak Pak Diki laku ini. Nah maka kesempatan ada loka saya angkat lagi, lumayan bagus tuh respon teman dan terima kasih Pak Syaril. Ya, dan ini juga pasti terjadi sama Bapak Ibu. Oke, ini tentang segitiga restitusi. Ya, sebagai penutup, sebagai closing terakhir, ada yang berkenan kita role play 2 orang aja. Kita kasih contoh. Iya, mic-nya Bapak Syaril. Oke. Ya Bapak Ibu, saya minta 2 relawan sebagai closing kita mempraktikkan praktik baik dari segitiga restitusi. Nanti akan saya kasih studi kasusnya. Kemudian Bapak Ibu kita belajar ya, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Kita sama-sama belajar, begitu pun saya. Ada yang berminat? Nah, Pak Arif luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Arif. Siap, boleh sini Pak Arif. Gini tadi ngapain? Gini. Gatel apa gimana? Pak Arif mau bertindak sebagai murid atau guru? murid aja. Oh, murid. Cakep. Nah kalau muridnya Pak Arif biasanya gurunya yang cocok adalah jangan adalah Panggil saya. Bu Vina. Tadi di marah-marah. Oh iya. Ya, Pak Arif minta tolong sama Bu Vina. Boleh Bu Vina? Ya, teman-teman dong. Ya, Bu Vina sama Pak Arif. Kayaknya studi kasusnya kontrol. Itu papan tulis. Oke. Iya. Rolah ya Bu ya. Sini Pak Arif di depan ya biar kelihatan kamera. Mohon di sini ya Bu ya, di depan ya Bu ya. Mohon maaf nggak kelihatan. Iya. Role play butuh bangku atau kita berdiri Bu? Butuh bangku atau berdiri aja kali ya Bu ya biar cepat ya. Oke. Studi kasusnya adalah Pak Arif ini
suka datang terlambat ke sekolah. Kemudian menyebabkan ketika di kelas Pak Arif ini suka tertidur. Iya, suka tertidur. Nah, kemudian Bu Vina dalam posisi sudah memanggil Pak Arif. Sini Pak Arif, boleh deketan? Iya, nggak apa-apa Pak Arif. Kalimat dulu guru. Selamat dulu sama ibu gurunya. Assalamualaikum ibu guru. Oke. Ya, 1, 2, 3 silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ke situ dong, dari depan pintu terlambat. Pegang dulu, pegang dulu. Dasar sengaja gitu. Iya bang. Batu dia batu. Nggak ada yang pesen bakso Pak. Maaf, saya terlambat. Salamnya mana nak? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk Bu? Silakan nak ganteng, nak soleh, masya Allah. Maaf ya Bu. Ya, Pak Arif, Pak sini nak, duduk. Sini nak. Mau disampaikan Pak Arif? Berapa Bu muridnya? Kelas 1 Bu. Dulu. Pak Arif. Iya. Sini nak saya. Arif saya. Arif, kamu kok hari ini ganteng banget ya? Ibu hari ini Pakaiannya 97 bersih, Ya, saya rambutnya bagus. Coba dong tubuhnya saya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan belum? Alhamdulillah belum Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu Guru, bangun jam berapa tadi? Tadi saya bangun jam 3 Bu. Ngapain ya? Iya, terus saya tidur lagi bangun jam 6. Oh gitu ya. Jawabannya normal apa? Terus mandi jam berapa? Kamu sholat subuh nggak? Alhamdulillah Bu. Sholat subuh ya, alhamdulillah. Sholat subuh jam berapa ya? Alhamdulillah saya sholat subuh tadi jam 4:30. Oh, setengah 5 ya. Belum azan nak, belum azan. Subuh itu jam 4:45. Iya. Ya. Pintar. Terus mandi jam berapa? Tadi saya bangun jam 3 Bu. Ya. Terus langsung mandi ya? Saya tidur lagi bangun jam 6. Oh, iya, iya, iya. Sini sayang. Iya. Sudah sarapan belum? Belum. Ya. Saya lagi puasa Aku mau sebentar. tanya, kamu udah ganteng, udah rapi, kukunya sudah bersih, rambutnya, aduh, mau banget deh. Iya, terima kasih Bu Guru. Bu Guru hari ini orang ke-97 bilang sekarang. Terus kenapa? Bu Guru mau tanya, kamu tadi diantar siapa? Saya diantar sama Mama. Sama mama. Karena saya ayah Naik jauh apa dari saya? saya. Kenapa? Sama mama naik apa? Naik odong-odong. Serius sih, saya. Odong-odong ya? Iya. Masya Allah, macet dong ya. Makanya saya telat Bu Guru, mau izin ya. Iya. Jam berapa ya kita masuk di sekolah? Jam 6.30 menit. Iya, sekarang pukul berapa ya nak? Jangan dipukul, Bu Guru sakit. Pukul berapa ya? Jam berapa ini sekarang ya? Sekarang jam 6.31. Jam 31. Enggak nih, di jam guru kamu jam 7. Terlambat 30 menit. Maafin ya Bu Guru. Nanti lain kali kalau kamu sudah bangun pagi, mandi, sholat subuh, jangan tidur lagi, Iya. jadinya bablas. Siap, Bu ya. Guru. Terus bilang sama ayah ibunya. Ayah saya jauh Bu. Tinggal ibu doang yang deket. Ya, dengan ibunya. Ibu, saya masih 7. Iya. Jadi perjalanannya akan dipercepat ya Bu. Iya. Kata Bu Guru, anak yang baik, anak soleh nggak boleh terlambat. Saya anak dagang Bu. Ya, nanti kalau kamunya datang terlambat terus, nanti diejek temennya, disindir temennya, kan kurang baik ya. Lebih baik Arif datang tepat waktu, bilang mamanya berangkat lebih pagi lagi. Ya, saya lihat lagi Bu, anak ganteng, anak soleh, masya Allah. Saya ada keringetan Bu. Itu besoknya lambat lagi Bu pasti dah. Ya. Jangan terlambat Tadi Bu lagi Gurunya ya. mau cerita aja Bu. Jangan terlambat lagi ya. Iya, Bu Guru. Bilang apa sama teman-temannya kamu Maafin terlambat. ya. Ya, gimana teman-teman mau maafkan Arif? Maafin ya. Pasti Bu. Semoga Arif besok tidak terlambat Kalau lagi. besok saya terlambat lagi berarti saya gak kecepatan Bu. Iya, terlambat. Enggak, tepat waktu insya Allah. Ya. 15 menit sebelum jam masuk, Siap. Arif sudah di sekolah. Siap, Bu Guru. Sudah siap menerima pembiasaan, Siap. melakukan pembiasaan. Siap. Ya, kegiatan. Siap Bu Guru, terima Oke, kasih banyak. ya. Ya. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu Guru. Lambat. Bu, kalau boleh menang gini gimana?
Oke. Makasih banyak Bu Vina, Pak Arif. Kayaknya kalau muridnya kayak gitu gagal di garis institusinya. Gurunya udah kesel duluan. Iya Bu. Kayaknya belum sampai tahap yang pertama juga. Udah, kamu cepat lulus aja dah. Langsung kelas 6 aja ya, langsung ikut ujian. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Vina, Pak Arif sudah mempraktikkan gitu ya dari segi negara restitusi. Tadi sudah menjelaskan, sudah menanyakan kronologisnya, kenapa dana terlambat dan sebagainya. Kemudian sampai menanyakan keyakinan dan untuk berikutnya apa yang dapat dilakukan. Begitu. Baik, lanjut Bu Milfah. Ini kesimpulan terakhir. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas keluangan waktunya. Setelah ini jika ingin ditanyakan silakan. Saya akan kembali kepada moderator. Budaya positif itu gak akan tumbuh jika gak ada kesadaran diri kita untuk terus berubah. Manusia juga gak akan bisa berubah kalau gak ada daya dukung lingkungan di dalamnya. Kemudian jika kita ingin berubah, lakukan bersama dari bagian yang paling terkecil hingga mencapai perubahan besar. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini moto dari guru penggerak, Bapak Ibu. Ya, ini moto dari guru penggerak. Mudah-mudahan juga ada di sini semua. Kita tergerak ketika kita melihat sesuatu yang tidak tepat. Kita memiliki di hati itu tergerak. Oh iya, saya harus berubah. Saya harus melakukan inisiatif perubahan. Kemudian setelah kita tergerak, kita bergerak, dan yang terakhir menggerakkan. Yuk kita bareng-bareng yuk. Apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya sampaikan. Jika ada kekeliruan, saya sangat berterima kasih. Jika Bapak Ibu ingin mengoreksi saya, ingin menambahkan atau memperbaiki kekeliruan yang telah saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan ke Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Diki. Nah, tepuk aplaus lagi untuk Pak Diki. Baik, mungkin ada masukan atau saran yang mau ditambahkan dari teman-teman sekalian. Mungkin satu persatu. Berapa orang Pak Diki diberikan waktunya? Semua boleh, bukan semua. Pantun. Ya, silakan. Ada yang mau. Emang anak ibu dua-dua. Mungkin nanti akan bisa dijawab oleh Pak Diki berkaitan dengan budaya positif. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari ya, silakan Pak Arif. Ini kayaknya kesel kalau ibu. Dendam, kayaknya makin dendam. Dendam. Boleh di sini. Gak apa-apa di sini aja. Kamu sambil berdiri lagi. Sambil berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak kenal maka tak sayang. Cakep. Ibu, mohon maaf yang di tengah namanya siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Kiswandari, boleh dipanggil Wanda. Iya, Ibu. Meski sudah boleh Bu ya. Ya. Karena nama saya juga Arif, Bu. Oh iya. Iya, Arif. Salam kenal Udah, Pak Arif. iya sama-sama. Jadi lanjut. Kan kenalan dulu. Oh iya. Pak Diki, terima kasih paparannya. Boleh lihat slide awalnya nggak Pak Diki? Oh, boleh. Oh, kayaknya kurang A ya. A-nya nggak ada ya. Bener, kayaknya slide awal itu saya kurang A. Saya ya pengalaman, jadinya pengalaman. Oh bukan. Ya, siap. Tadi lagi lanjut. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu bukan? Ini yang mencahin S. Oh bukan juga. Paradigma ya, paradigma. Oh iya, paradigma. Paradigma. Perubahan paradigma belajar. Oh iya. Siap. Kita berdiskusi ya. Siap. Ya. Tadi sempat saya nanya sama partner saya Pak Alaudin, Pak Ala, paradigma itu apa sih? Terus terang, beliau jawab sudut pandang ya Pak Ala ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Paradigma itu sudut pandang. Menurut saya nih Pak Diki, sudut pandang itu kan di era yang lalu dengan era yang sekarang pasti berbeda. Apakah di era ke depan itu akan berbeda karena ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kita tetap berpacu dengan paradigma yang sekarang? Gitu loh. Jadi artinya setiap zaman itu pasti ada perubahan. Mungkin dulu kurangnya teknologi, kurangnya iptek lah segala macam. Karena di zaman sekarang udah ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan teknologi semakin pesat, semua guru harus dituntut diwajibkan dengan teknologi. Apakah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, apakah paradigma itu harus dirubah lagi atau tetap dengan paradigma yang sekarang? Terima kasih Pak. Baik, oke, luar biasa Pak Arif. Terima kasih banyak atas pertanyaannya berkaitan dengan paradigma. Ya, jadi secara umum ya paradigma itu adalah cara berpikir kita, sudut pandang, gitu ya. Jadi sudut pandang dahulu dengan sekarang gitu. Pertanyaannya apakah paradigma itu senantiasa berubah? Tergantung, kondisional Pak Arif. Karena gini, paradigma itu bisa berubah atau bisa berkembang. Ya kayak sekarang kurikulum Merdeka, bukannya kurikulum sebelumnya nggak membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, enggak. Bukannya kurikulum sebelum membahas dengan karakter, iya sama karakter. Bukannya dulu juga ada mereka benar, tapi sekarang lebih dikuatkan lagi, lebih dikembangkan lagi, yaitu adanya kurikulum Merdeka. Bukan berarti dulu siswa nggak merdeka, enggak. Kemudian ada juga kondisi di mana memang berubah, benar-benar berubah. Makanya kurikulum itu bisa berubah, bisa berkembang. Dan evaluasi kurikulum itu, ini mohon dikoreksi. Seingat saya waktu saya ikut diskusi pendidikan ketika saya kuliah dulu, kurikulum ini dievaluasi. Pertama evaluasinya 5 tahun sekali, per 5 tahun dievaluasi dulu. Kemudian jika memang kurikulum ini dia dapat berjalan dengan baik, maka sifatnya pengembangan. Dan kalau ternyata memang nggak sesuai dengan filosofis pendidikan Indonesia, tujuan pendidikan Indonesia, maka sangat memungkinkan adanya perubahan, gitu. Dan yang sifatnya pengembangan itu dulu kata Pak Arif ada IT dan nggak ada IT, benar. Jadi dulu sifatnya ilmu ini terbatas sama orang-orang yang memang benar-benar mempelajari itu secara mendalam, sehingga dia mau sharing ke orang lain sulit. Pakai apa? Kalau nggak dengan seminar-seminar. Dan seminar itu nggak bisa diikuti oleh semua orang. Beda dengan sekarang. Sekarang aja Bapak Ibu yang paling kecil dan sering ada di Instagram maupun di TikTok itu tentang keyakinan kelas. Saya kalau buka di Instagram, di TikTok ataupun di media sosial lain, pasti ada tuh orang-orang tuh nge-share tentang keyakinan kelas. Karena apa? Sekarang ilmunya gampang dibagi, karena ada teknologi. Jadi penyebar luasan ilmu itu, pengetahuan itu semakin luas. Beda dengan dahulu, memiliki keterbatasan. Orang-orang yang tahu ya lingkup-lingkupan para akademisi aja, ataupun ketika seminar kita ikut gitu. Jadi seperti itu Pak Arif. Memang ada pergeseran pandangan yang dulu sifat kolonial ya Bu Wanda ya, kolonial dan apa ya Bu ya, saya lupa satu lagi. Pak Syaril ingat juga nggak? Kalau zaman dahulu tuh sebelum adanya Ki Hajar, sebelum ada taman siswa kan pembelajaran sifat kolonial. Kalau satu lagi tuh yang sekarang saya lupa nih ya, apa namanya ya? Satu sifatnya memaksa, yang imperialisme mirip ke situ Pak. Ya, itu yang merdeka gitu ya Pak ya. Merdeka agak sifatnya memaksa. Kalau kolonial kan sifatnya memaksa ya. Memaksa. Kalau sekarang enggak. Bukan liberal Bu. Mirip sih, ada memenya juga belakangnya. Ya intinya dia mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Gitu, enggak sifatnya enggak memaksa. Kalau dulu kita kan sifatnya dipaksa ya sama guru-guru kita. Kenapa dulu ibu gurunya gitu? Ya salah satu penyebabnya mungkin karena tadi teknologi, ilmu teknologi. Yang guru tuh terbatas sekarang dulu wawasannya. Tapi sekarang guru udah canggih-canggih, semua megang handphone. Nggak ada alasan lagi sekarang guru ketinggalan zaman. Atau minimal kalau nggak megang handphone, sekarang teman-temannya megang handphone, bisa sharing sama teman-temannya gitu. Jadi ya perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh sama paradigma, sudut pandang, cara berpikir seseorang tentang pendidikan maupun tentang belajar. Begitu Pak Arif. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi, monggo. Berarti enggak menentu hanya harus 5 tahun dan 10 tahun, tergantung bagaimana zaman itu ya. Bukan apa harus yang dirubah atau yang dikembangkan gitu ya Pak Diki ya. Evaluasinya biasanya per 5 tahun. Idealnya Pak Arif, ya idealnya kurikulum itu dievaluasi per 5 tahun. Tapi terkadang enggak 5 tahun dievaluasi. Karena gini, kita ada perubahan menteri gitu ya. Bukan berarti setiap ganti menteri kurikulum, enggak. Mungkin menteri yang baru dia punya cara pandang berpikir yang lain gitu. Yang akhirnya dibawa ke forum, yang akhirnya disepakati gitu. Jadi bukan berarti tiap ganti menteri ganti kurikulum. Makna seperti itu, ya kurikulum memang harus ada pengembangan dan perubahan. Nggak bisa dikatakan kurikulum kalau nggak ada pengembangan dan perubahan
Gitu Pak Arif. Makasih banyak Pak Arif. Ya. Makasih Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan Bu Wanda atau Bu Indah terkait pertanyaan Pak Arif. Iya ya. Oke, mohon izin mungkin menguatkan saja untuk paradigma untuk saat ini ya, kita itu lebih diarahkan oleh Kemendikbud untuk pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, begitu Bapak Ibu. Kalau kita refleksikan kembali pada saat pembelajaran, misal ada anak nih siswa bertanya, Bu, tolong dong Bu terangkan kembali gitu. Saya kok nggak paham ya dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, kita harus paham berarti anak ini adalah anak yang audio, gitu ya Bapak Ibu. Dan guru itu bilang, coba nak buka buku halaman segini gitu kan. Kira-kira cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa? Karena pada saat siswa itu melihat, yang lebih suka melihat membaca itu adalah siswa yang visual, gitu Bapak Ibu. Jadi pada saat anak itu minta untuk dijelaskan, maka kita menjelaskan kembali. Berarti anak ini adalah audio. Kemudian pada saat kita menerangkan, tiba-tiba ada siswa yang mengatakan, Bu, tolong dong, yang Ibu jelaskan itu ada di buku halaman berapa ya? Ternyata gurunya itu mendengarkan, sedangkan anak itu membutuhkan untuk sikapnya, gaya belajarnya dia adalah visual, melihat. Kenapa PPT ini seperti PPT ataupun hal yang lainnya yang bisa dilihat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan murid yang memiliki gaya belajar visual, gitu Bapak Ibu. Kemudian saya pernah melihat dan saya pernah memiliki guru yang ketika menjelaskan pada saat di depan, kemudian ke belakang, berjalan lagi ke kiri dan ke kanan. Nah, kenapa hal itu bisa dilakukan? Itu untuk memenuhi kebutuhan murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Pasti yang memiliki gaya belajar kinestetik seperti misalnya Pak Diki bilang tadi ya, adalah tipe gaya belajar kinestetik. Senang itu anak-anak yang gaya belajar kinestetik, gurunya ke depan, ke belakang, itu terpenuhi seperti itu. Ice breaking, bergerak. Nah, terpenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya adalah kinestetik. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya penguatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wanda untuk tambahannya. Untuk berikutnya mungkin bisa ada yang mau memberikan pertanyaan lagi atau cukup? Ada? Oh masih? Oh Pak MC. Silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wanda izin pertanyaan ini muncul waktu kemarin kita IKM, kebetulan materinya tentang ini juga waktu kita bahas, tapi saya jawabnya agak benar gak sih gitu jawaban yang saya beri. Pertanyaan gini Pak Diki, saya waktu itu pegang di kelas agama, saya bahas tentang keyakinan kelas. Mereka bilang, Pak, kami tidak punya kelas, guru-guru agama tidak punya kelas, apakah kami harus bikin? Terus satu itu. Kedua, kalau emang kami harus bikin, apa boleh disamain aja sama wali kelas yang di kelas yang ada? Kalau saya jawabnya begini, Bapak boleh bikin sesuai dengan kebutuhan saat Bapak ngajar. Nah, maksud saya jawaban itu sepertinya mereka nggak puas. Pengen ada pertanyaan baru yang muncul, tapi waktunya habis, alhamdulillah. Ya mungkin jadi pertanyaannya begitu. Kira-kira untuk guru-guru yang kan ini katanya kan keyakinan kelas gitu loh. Nah guru agama nggak punya kelas, apakah mereka juga bisa bikin untuk keyakinan kelas? Terus ini satu lagi pertanyaan mereka Pak Riki ditambah, apakah keyakinan kelas ini bisa dirubah? Kapan sih waktu ideal untuk merubah keyakinan kelas? Itu aja. Makasih. Jawab Bang. Siap. Karena punya kelas mau dikontrakin. Ya baik, terima kasih Pak Saril. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Diki. Siap. Oke, baik. Menarik ya apa yang disampaikan Pak Syahril. Ya karena
nggak menampik juga Bapak Ibu, karena ini bukan hal baru sebenarnya, tapi baru booming sekarang, dan akhirnya banyak pertanyaan dan banyak miskonsepsi juga praktik di lapangan berkaitan dengan keyakinan kelas. Nanti mohon diarahkan ya Bu jika saya keliru ya Bu Wanda ya Bu Indah. Oke, baik. Ini sifat atau ciri-ciri dari keyakinan kelas. Pertama, sifatnya abstrak. Kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu. Artinya gini, berkaitan dengan keyakinan kelas, bagaimana kalau misalkan guru agama, guru olahraga nggak punya kelas? Keyakinan kelas ini maknanya keyakinan kelas, tapi bisa kita aplikasikan menjadikan keyakinan pembelajaran. Gitu, namanya keyakinan kelas. Tapi bisa juga setiap guru yang berbeda kita buat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sangat boleh berubah bahkan setiap hari. Sebagai apa? Pengingat. Kalau misalkan Bapak Ibu pikir, kelas saya masih aman-aman aja sih, gitu kan. Jadi ya udah deh, nggak usah kita buat keyakinan kelas baru. Tapi kalau ternyata nanti ada suatu kasus, kemudian perlu ditambahkan, kita buat lagi, tanya lagi. Dan ini yang dilakukan oleh fasilitator saya di angkatan 8, Pak Budi, yang setiap kita masuk ke kelas, kita ulang lagi keyakinan kelas itu dibuat setiap kita pertemuan. Jadi ini sangat bersifat fleksibel dan boleh diubah. Atau mengingatkan lagi. Dampaknya apa? Karena Bapak Ibu dalam ilmu psikologi ada namanya penebalan terhadap myelin. Myelin itu ketika sesuatu yang kita lakukan terus berulang-ulang positif, maka yang menebal adalah hal positif. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang negatif berulang-ulang, maka hal negatif yang ada di myelin tersebut. Itu maka yang dilakukan adalah tetap membuat. Ayo anak-anak kumpul sekarang. Oke, sekarang mau belajar agama ya. Kamu di kelas sudah buat keyakinan kelas kan? Iya Pak Guru. Nah sekarang di pelajaran Bapak kita buat keyakinan kelas, mau nggak? Mau. Atau kita buat kesepakatan belajar? Boleh. Oke, siapa yang mau menuliskan atau sampaikan? Jadi sifatnya fleksibel, nggak harus nulis di papan tulis, nggak harus nempelin. Secara visual juga boleh, tapi tercatat oleh guru. Kemudian nanti di review ulang terhadap guru. Misalnya masih ada kata negatif, ubah ke positif. Karena tadi keyakinan kelas sifatnya adalah kalimat positif, tidak boleh dengan kata negatif atau kalimat negatif. Itu kemudian sangat bisa berubah ya Pak Syaril ya. Karena sifatnya atau ciri-ciri yang ke-6 ini sebenarnya lebih dari 6. Ada 9 kalau nggak salah. Yang ke-6 bersedia meninjau kembali. Nah, meninjau itu bisa pertama mengingatkan, merefresh. Kemudian yang kedua bisa jadi ketika ada kasus-kasus yang belum diatur dalam keyakinan kelas. Gitu, misalnya sebelumnya nggak ada keyakinan kelas tentang saling menghormati, kasusnya akhirnya bully, ngatain bapak, misalnya dasar terus di air, gitu misalnya. Itu misalnya ada yang ngomong kayak gitu kan. Kita tinjau lagi. Begitu Pak Syaril, kalau jawaban saya ya tentang keyakinan kelas, guru bidang studi apapun boleh. Kemudian sifatnya fleksibel dan sangat boleh dibuat setiap pertemuan, seminggu, sebulan, atau nanti sesuai dengan kondisi gurunya, gitu, kebutuhan guru tersebut, gitu. Baik, itu saja Pak Syaril, saya rasa cukup. Bu Indah, baik. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Diki. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mewakili pertanyaan dari Pak Syaril. Mungkin ada yang mau tambahan dari Ibu Wanda, silakan. Cukup, baik. Masih ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup semua sudah. Baik. Udah pada nunggu berkat. Baik, saya akan mereview sedikit materi yang sudah diberikan oleh narasumber kita, Mr. Diki. Saya pakai MPD ya Pak. Ya, melalui menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama dengan judul menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, sudah sangat bermanfaat sekali untuk kita dan sudah dijelaskan sekali dan gamblang oleh Bapak Diki dan dibantu oleh Ibu Wanda. Kami ucapkan terima kasih. Untuk ringkasan sedikit mengenai materi yang sudah diberikan Pak Diki, yaitu satu, budaya positif yang bisa diterapkan pada anak dan semua guru dan teknik yang ada di sekolah mengenai disiplin positif,
agar terbentuk berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan SKR yang diharapkan sekolah kita. Dan untuk materi berikutnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan pemahaman kontrol untuk menuntun agar memiliki kesadaran diri dengan apa yang sudah disepakati bagi siswa dan guru, stimulus dan respon keyakinan kelas, dan 5 kebutuhan guru dengan diagnostik, memotivasi perilaku, boleh diberikan apresiasi tetapi tidak boleh terlalu sering juga, mengenai materi hukuman dan konsekuensi, dan pemberian kalimat-kalimat positif kepada siswa yang melakukan kekurangan atau kesalahan sedikit yang bisa kita luruskan, dan mengenai perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dan paradigma yang sudah ditanyakan oleh Pak Arif sudah dijawab juga, sudah jelas dan sudah termotivasi untuk kita semua mengenai segitiga restitusi. Semoga bermanfaat semuanya untuk kita semua dan menjadikan suatu materi yang bisa kita terapkan di sekolah kita, terutama di sekolah SDN Petukangan Utara 01. Tepuk tangan untuk Pak Diki Septian Diki MPD. Baik. Oh ya, nanti akan ada sesi foto. Sebelumnya kita akhiri. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah memotivasi dan ikut serta dan sangat mendukung untuk acara ini. Kita beri tepuk tangan dan apresiasi yang sangat luar biasa. Baik, saya akhiri dengan sedikit pantun juga. Mas Syaril kan abis ini ada. Pergi ke pasar lewat jalan tol. Cakep. Menghadapi hujan lebat. Mantap. Mari kita beri 2 jempol untuk CGP Diki. Mantap. Diki CGP hebat. Dan terakhir, jauh pandang mata melihat, bertatap mata untuk bersuah. Semua materinya sangat bermanfaat. Cakep. Untuk kita semua. Oke, saya balas Bu, saya balas. Terakhir, maaf Pak, Bapak Ibu nih terakhir. Duduk mulu udah. Duduk mulu kagak jajan-jajan. Bu Ita masak ikan. Ikannya sambal yang pedas. Atas semua kebaikan, semoga Allah yang balas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut dong. Jangan tepuk salut. Belum. Kalau lu bubar, ini MC nggak dihargain banget. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jujur ya Bu Wanda, bukan mau ngangkat Pak Diki ya. Selama saya program di angkatan 7, mungkin 80% kontribusi Pak Diki itu ke saya lebih dari 80% kali. Ya, beliau siap pada saat tengah malam saya telepon Pak Diki, ini gimana caranya, detail jelasinnya Bu. Ya, Pak Diki makanya. Bukan ngangkat enggak Bang, sorry, berat. Ya, baiklah, alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita ini ya untuk lebih baik lagi. Ya, sekali lagi aplaus buat narasumber kita yang hebat sekali ini. Ya, baiklah, dari saya apabila tadi ada salah kata atau perilaku yang tidak mengenakan atau yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu guru, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mau